lebih baik menyembelih dengan dirinya sendiri, maksudnya dengan tangannya sendiri, maka bisa jadi nanti masuk kepada mengadab dari binatang yang akan disembelih. Oh, saya ingin sunnah seperti Nabi. Ya lihat, dia seorang yang tidak pernah menyembelih kambing, kemudian ingin dikarenakan landasan sunnah, dulu Nabi menyembelih kambing, kemudian menyembelih. Ya akhirnya baru pisaunya itu mendarat di leher dan keluar sedikit darah memuncrat, maka dilepaskan. Akhirnya kambingnya bangun dan lari dalam keadaan tercucur darah dan belum terpotong dari lubang pernapasannya, apalagi tenggorokannya, maka akhirnya mendolimi, berdiri dan tercecer darah, terkena luka yang dalam karena dia tidak ahli. Maka di sini kesimpulannya, Nabi melaksanakan sunnah ini dohirnya Nabi profesional. Maka yang tidak profesional, please jangan hanya sekedar aku sekarang menyembelih mempunyai 2 kambing dan aku yang ingin melaksanakannya. Maka ditakutkan mendolimi sembelihan. Kemudian Nabi menyembelihnya disebutkan wasamma wa kabbara. Maka di sini disebutkan dengan fi'lun madhi. Sama maknanya Nabi membaca bismillah. Dan sama di sini narji ila lugatil arabiyah, sama wa fi'lun mudhari yusammi dan fi'lun amr sammi maknanya adalah bismillah tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Mana pendalilan yang lain? Hadis Umar ibni Abi Salamah, kisah dari anak kecil Umar ibnu Abi Salamah yang menjadi robib Nabi. Siapa robib Nabi? Robib itu adalah anak yang mana Nabi menikahi Ummu Salamah janda dan mempunyai anak kecil. Nabi hidup dengannya, anak itu tinggal bersama Nabi. Maka dari sunnah makan bersama, Nabi dihidangkan makanan, dia makan dengan robibnya, anak dari Abi Salamah, anak janda yang dia nikahi. Maka di saat makan, anak ini langsung mengambil makanan tanpa membaca basmalah dohirnya, dan makannya langsung mengambil bukan di daerah wilayahnya. Maka Nabi menghentikan dan mengatakan, ya gulam, samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Maknanya, wahai anak kecil, samillah. Di sini poin pendalilannya, samillah fi'lun amr dari sama yusami samillah. Maknanya sebutkan nama Allah, cukup dengan bismillah. Maka membaca bismillah saja, tidak ada alhamdulillahirabbil alamin, apalagi tidak ada sifat ar-Rahman ar-Rahim, hanya bismillah saja. Kemudian di dalam hadis Umar ibnu Abi Salamah tadi, samilah maknanya wahai anak kecil, bacalah bismillah dan makan dengan tangan kananmu dan makanlah di daerah teritorialmu, karena makan dalam satu nampan, dan insya Allah itu yang akan kita lakukan nanti di undangan, kecuali mungkin nanti kalau ada Pak Kapolsek dan juga Pak Wali Nagari atau yang lainnya mungkin mau dipisah, bisa kita pisah dari tamu-tamu yang awam. Adapun dari para santri dan para asatidah, insya Allah makan bersama, dan itu adalah sunnah. Maka dari sunnah, jika kita makan bersama, kita memakan yang ada di bagian depan kita. Jadi tidak ada di nampan itu nyosor tangan kita ke depan, misalnya saya dengan Abu Yazid ke tempat Abu Yazid, maka itu bukan sunnah. Yang sunnah adalah memakan di daerah sekitarnya. Maka ini adalah dari sunnah. Maka Nabi dulu seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah, lebih mulia daripada 2 raja adidaya yang ada di zamannya. Siapa? Hercules, Herakles dari penguasa Romawi, dan juga dari kelompok Persia.
Maka dua raja ini tidak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad SAW seorang Rasul. Namun dengan tawaduknya Nabi makan dengan anak dari istrinya yang janda, dengan Umar ibni Abi Salamah walad sogir, anak kecil. Maka Nabi makan bersama anak kecil bersama. Maka ini adalah dari sunnah dan diusahakan di rumah kita makan bersama anak, istri, dan hikmahnya banyak sekali. Terutama mendekatkan rasa cinta dan menurunkan tawadhu, dan juga berkumpul keluarga makan bersama. Maka yang biasanya ibunya di mana, bapaknya kerja di mana, anaknya baru pulang sekolah, maka dengan makan bersama akan berkumpul di waktu tertentu dengan mudah. Kembali kepada permasalahan wasamma wa kabbaro, maka cukup sama adalah dengan bismillah. Wa kabbaro maknanya fi'lun madhi dari kabbaro yukabiru, kabbir, maknanya sebutkan Allahu Akbar. Maka sama adalah bismillah, wa kabbaro Allahu Akbar. Maka yang sunnah hanya membaca bismillah Allahu Akbar sambil menyembelih. Dan dari sunnah juga wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan menyimpan kakinya Nabi itu menginjak, dan ini tentu bukan kezaliman, agar menguatkan sehingga di saat dia meregang nyawa itu tidak langsung berdiri kabur dan meronta-ronta. Maka oleh Nabi dari sunnah wa wada'a rijlahu, Nabi menyimpan kakinya menginjak ala sifahihima. Sifahihima adalah dada yang ada padanya kaki dari depan dua kambing tersebut. Maka ini yang menjadi pendalilan tentang sunnahnya membaca basmalah dan bertakbir. Dan begitu pun datang dari hadis Aisyah. Kalau tadi muttafaqun alaih dari Anas, sekarang dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW amara bi kabsin akron. Nabi memerintahkan untuk mendatangkan sembelihannya kabsin akron. Maka sama lafaz kabsin satu, namun kabs adalah unta dari jenis yang berbulu wol. Maka di saat didatangkan kepada Nabi, maka Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah tu halummi al-mudiyah. Maka wahai Aisyah, berikan kepadaku al-mudiyah. Makna al-mudiyah pisau, golok, alat untuk menyembelih. Kemudian berkata Nabi, ashadaiha au ashadiha bihajar. Maka asahlah dia dengan batu. Maka ini dari sunnah. Dari sunnah tidaklah seseorang menyembelih kecuali dia sudah yakin dengan parangnya dan pedangnya, atau goloknya, atau pisaunya. Maksudnya dalam keadaan tajam. Tidak dia akan menyembelih, ternyata goloknya itu belum pernah diasah, atau hasil dari asahan Id yang lalu, sudah setahun yang lalu. Maka bisa jadi dia tumpul dan sebagainya. Maka di sini dari sunnah melaksanakan pengasahan, dan ini yang dilakukan oleh Nabi. Namun kesempatan di sini dia memerintah Aisyah, kebetulan tolong ambilkan dan sekalian diasah. Dan di sini juga dari adab, selain menajamkan, di dalam hadis disebutkan di riwayat yang lain fal yahid syafrotahu, agar dia menajamkan pedangnya, goloknya. Juga di sini sunnahnya Aisyah tidak, dan Nabi juga tidak mengasah golok untuk disembelih ini di depan sembelihan. Maka di sini dohirnya Aisyah menyembelihnya di tempat yang lain, mengasahnya di tempat yang lain. Fafa'alat, maka dilakukan oleh Aisyah. Summa akhadaha, kemudian Nabi mengambilnya dari Aisyah, maknanya di tempat lain. Wa akhadal kabsha, dan ini pun menunjukkan tidak di depan kabs, karena Nabi mengatakan wa akhadal kabsha. Aisyah mengatakan kemudian setelah diasah dan diambil pisau oleh Nabi, Nabi mengambil
kambing tersebut. Berarti tidak diasah di depannya. Fa'ajja'ahu, dan ini menjadi pendalilan ditidurkan. Maka penyembelihan binatang dari kambing ataupun sapi, maka dia itu dalam keadaan dibaringkan, dan para ulama menyebutkannya di sebelah bagian sisi kiri. Maka ini makna dari fa'ajja'ahu summa dabahahu, kemudian dia menyembelihnya. Summa qala, kemudian disebutkan oleh Nabi bismillah. Faidah dari hadis ini disebutkan bahwa lafaz yang benar adalah bismillah. Mana dalilnya? Pertama di hadis Anas, yusammi, membaca bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim, tanpa alhamdulillah dan yang lainnya. Dan di sini di riwayat Muslim bahwa Nabi menyembelih dan mengatakan bismillah. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Maka Nabi menyebutkan, wahai Allah, terimalah sembelihan dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Kemudian Nabi menyembelihnya. Maka ini dua pendalilan hadis tentang permasalahan membaca takbir dan sebelumnya membaca basmalah, dan lafaz yang dibaca hanya bismillah seperti di riwayat Muslim. Kemudian bagaimana dengan lafaz yang lain seperti Allahumma hada anni wa an ali baiti wa an ali fulan misalnya. Maka apakah dari sunnah kita menyebutkan tadi seperti Nabi Muhammad mengatakan, wahai Allah, terimalah sembelihan Muhammad dari keluarga Muhammad. Maka apakah ini dari sunnah? Karena tadi di dalam hadis Muslim Nabi menyebutkan, wahai Allah, ini sembelihan dari Muhammad, terimalah. Dan dari keluarga Muhammad, terimalah. Maka apakah kita melaksanakan yang demikian? Di sini dari segi faidah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama membolehkan, dan Abu Hanifah memakruhkan. Juga Imam Malik. Maka yang membolehkan adalah jumhur, dan yang tidak mengatakan itu adalah sunnah seperti Abu Hanifah dan Imam Malik. Dulu Al-Hasan Al-Basri juga menyebutkan seperti ini. Maka bagaimana hukumnya? Alhasil para ulama jumhur mengatakan boleh-boleh saja. Tidak sampai hukumnya kepada wajib, dan tidak sampai hukumnya kepada wallahu a'lam sunnah. Namun barang siapa yang ingin menyebutnya, boleh-boleh saja. Karena dulu Nabi mengatakan, lalu kalau ingin menyebutnya bagaimana? Diganti lafaz Muhammad tadi. Karena yang menyembelih sekarang dia, dan dia namanya bukan Muhammad. Dia namanya misalnya siapa? Gatot. Nah, maka bagaimana dia menyebutnya? Maka dia menyebut Allahumma hada anni, wahai Allah, ini dari Gatot, bukan dari Muhammad. Kalau tadi Nabi Muhammad namanya Muhammad, maka dia menyembelih hada an Muhammad. Maka kalau dia namanya Faisal juga hada an Faisal, wahai Allah, Allahumma taqabbal hada min Faisal wa an ali Faisal. Maka wahai Allah, terimalah sembelihan dari Faisal dan dari keluarga Faisal. Sebagian ulama mengatakan boleh karena dulu Nabi menyebutnya, namun tidak sampai mengatakan ini wajib atau ini sunnah. Namun jika ingin menyebutkan, disebutkan. Yang jelas innamal a'malu binniyat, dia meniatkan untuk menyembelih tanpa dilafadzkan pun tidak apa-apa. Maka dengan niat dia sudah membeli sembelihan dan menyembelih dengan tangannya sendiri tanpa menyebutkan pun tidak apa-apa. Tapi jika ingin menyebutkan katanya sunnah, dulu Nabi menyebutkannya, ya sudah, sebutkan. Tapi namanya nama kamu, bukan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi menyebut dirinya Nabi Muhammad. Tapi kamu bernama Sufyan, ya sudah. Allahumma taqabbal an Sufyan wa an al Sufyan. Si Sufyan masuk. Kemudian ada masalah. Masalahnya bagaimana seseorang menyembelih tidak membaca basmalah. Lalu bagaimana dagingnya? Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dari sebab yang berbeda. Maka disebutkan dari madhab yang pertama, madhab Imam Asy-Syafi'i, anna tasmiyata sunnah ala dzabihah, bahwa asal dari tasmiyah itu sunnah atas sembelihan. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Fa in tarakaha sahwan au amdan halat az-zabihah. Pendapat Imam Syafi'i, jika lupa tidak membaca basmalah dari sembelihan yang disembelih tadi, atau bahkan sengaja, wala ismu alaih, tidak ada dosa bagi yang menyembelih ini. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya bagaimana? Meskipun membaca dengan meninggalkan bacaan basmalah dengan sengaja ataupun lupa, maka halal makanannya. Maksudnya halal sembelihannya. Dan tidak ada dosa meskipun sengaja. Karena dia seorang muslim dan tidak meniatkan menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, untuk dilarung di Laut Selatan, atau untuk pembangunan jembatan baru untuk jin-jin yang menjaga pondasi misalnya. Maka disembelih kambing-kambing, kemudian dilempar